Penganiayaan yang dipicu hubungan tak harmonis antara anak dengan orang tua kerap berujung duka. Tak melulu soal materi, sakit hati juga kerap jadi dalih anak bertindak keji. Konflik dalam ruang lingkup keluarga kerap berujung nestapa. Tak hanya timbulkan luka, penyesalan pun datang belakangan saat nyawa melayang sia-sia. Seperti yang menimpa perempuan 48 tahun asal Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah ini. Ia terkapar tak bernyawa akibat 30 luka tusukan di tubuhnya yang dilayangkan oleh putra kandungnya. Usai diringkus polisi, pria 30 tahun itu mengaku dalam kondisi mabuk. Ia menikam ibunya karena merasa tidak diperhatikan dan menganggap ibunya lebih menyayangi adik tersangka. Ada rasa sakit hati yang memang sudah lama dan puncaknya di hari Rabu kemarin. Ternyata yang bersangkutan memang akhirnya bercerita kalau dia membunuh itu dan motifnya adalah sakit hati. Kisah tragis penganiayaan seorang ibu oleh anak kandungnya juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Betapa teganya pemuda berumur 23 tahun itu menganiaya ibunya di depan teras rumah di perumahan irigasi Bekasi, Jawa Barat. Gara-garanya sepele, tersangka berdalih kesal karena tak diberi uang Rp30.000 untuk ongkos bekerja. Miris, ini bukan kali pertama tersangka menganiaya ibu kandungnya, melainkan sudah berulang kali. Tak selalu soal materi, penganiayaan yang dilakukan anak kepada orang tua kadang dipicu sakit hati. Seperti kasus penganiayaan yang dilakukan pelajar kelas 3 sebuah SMK di Subang, Jawa Barat. Ia ditangkap warga usai menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam. Diduga ia sakit hati hingga gelap mata lantaran ayam peliharaannya dijual untuk membeli ponsel oleh ibunya. Hal yang sama juga dilakukan pemuda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pengaruh minuman keras, pria berumur 38 tahun itu tega menghabisi nyawa ayah tiri dan menyerang ibunya hingga terluka parah. Hasil penyidikan, perilaku brutal pada dua orang tuanya dipicu sakit hati dan kesal lantaran tak diberi izin memakai sepeda motor korban. Ya, rentetan maraknya kasus anak aniaya orang tua menandakan segala persoalan dalam ruang lingkup keluarga tak selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Buruknya komunikasi antara anggota keluarga disinyalir jadi salah satu pemicunya. Itu kan pasti kan karena ada kemarahan, kekecewaan, frustasi yang ditumpuk-tumpuk dan kemudian sampai pada titik tersebut gitu kan nah ini berarti pertama faktor komunikasi. Yang kedua faktor daya empati kita kepada sesama kita. Kalau dia capek ya kita bantu. Jangan sampai kemudian kita terus gitu ya menekan dia sampai kemudian dia akhirnya melawan kembali. Tak bisa dipungkiri dalam hidup rumah tangga, konflik antar anggota keluarga tak bisa dihindari. Karena itu ketika muncul masalah, selesaikan segera dengan membuka komunikasi dengan kepala dingin. Jangan biarkan konflik berlarut, yang pada akhirnya memicu tindakan kekerasan berujung petaka. Tim Liputan melaporkan.